memaafkan. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, manusia yang paling tampan nomor 2 seluruh dunia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tampannya itu kal badar, seperti bulan purnama. Ngelihatnya itu terang, tapi nggak membikin mata itu perih. Kalau matahari itu terang benerang, tapi kalau orang lihat matahari lama-lama matanya itu perih. Kalau Nabi Yusuf tidak, ngelihat 1 jam pengennya 5 jam, 5 jam pengennya 10 jam, 1 hari nggak makan tuh nggak apa-apa. Nabi Yusuf itu saking tampannya sampai tidak pantas dikatakan manusia. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kulitnya, baunya wangi. Kalau beliau masuk dalam satu lorong, itu bekas keringatnya itu 1 minggu belum hilang. Setampan-tampannya manusia sekarang, setampan-tampannya manusia atau secantik-cantiknya orang pada zaman ini, kita tengah-tengah melihat ditempeleng pasti akan terasa perihnya. Tapi kalau Nabi Yusuf ngelihat itu orang memotong tangannya, nikmatnya memandang Nabi Yusuf jauh lebih nikmat daripada perihnya dipotong tangan. Masya Allah, kalau beliau itu makan hijau-hijauan sayur apa yang hijau, pecel, bayam. Itu leher beliau itu seperti mutiara, kayak dilukis gitu, kayak diukir. Kalau beliau makan tuh transparan, sampai tampak itu seperti ada benang hijau di dalam mutiara yang berwarna putih. Orang lihat sekali saja itu sudah motong tangannya. Bagaimana kalau orang itu tinggal serumah dengan Nabi Yusuf? Pagi ngelihat Nabi Yusuf, siang ngelihat Nabi Yusuf, malam melihat Nabi Yusuf, bangun tidurnya semakin cakep, habis mandi makin menggila. Dan Nabi Yusuf itu tampan yang gak tampan murahan. Sekarang banyak orang tampan tapi tampannya itu murahan. Tampannya murahan itu apa? Diobral di mana-mana. Dikit-dikit selfie. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit sedang apa kayak difoto dikit, miring sana, miring begini. Itu namanya tampannya harganya 2.500. Banyak orang tampan tapi tampannya itu gak terlalu mahal. Sehingga kalau dipuji sedikit langsung kelepek-kelepek di tempat. Masya Allah Ustaz, tampannya, oh begitu ya. Ini namanya tampan murahan ini. Ustaz, Pak Ustaz, ada apa? Bimbing saya hijrah Pak Ustaz ya. Iya, saya bimbing hijrah ke neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf itu semakin dikejar semakin menjauh. Sudah tampan tapi coolnya itu luar biasa. Kira-kira kalau orang lihat, kalau nggak leleh itu udah lumayan. Banyak orang tuh ngelihat Nabi Yusuf itu matanya langsung terkilir. Gimana mata terkilir itu? Bukan kakinya yang terkilir, matanya terkilir, nggak bisa berkedip. Orang yang sesempurna ini, nasabnya paling sempurna. Yang dikatakan oleh Nabi Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi dan Rasul, anaknya Nabi dan Rasul, anaknya Nabi dan Rasul, anaknya Nabi dan Rasul, Ulul Azmi Khalilullah. Nabi Yusuf bin Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Nasabnya paling sempurna, wajahnya paling sempurna, suaranya merdunya luar biasa. Sehingga banyak orang itu kalau mendengar suasana Nabi Yusuf sudah pergi itu masih terngiang-ngiang itu suaranya itu. Masya Allah. Yang memang asli berharga. Kalau kita itu kadang-kadang kurang berharga tapi terlalu memberi harga diri kita terlalu tinggi. Dia telah menghinakan harga diri saya Pak. Dia telah merobek harga diri saya Pak. Lah memang harganya berapa ribu Pak? Kalau Nabi Yusuf itu asli berharga. Orang yang sudah seperti itu berharga, oleh saudaranya itu dibanting. Bukan hanya dibanting, dilempari batu dalam satu riwayat. Bukan hanya itu, sampai ditelanjangi, dibuka itu bajunya oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya itu, dilecehkan juga. Saudaranya mengatakan, hei Yusuf, katanya
Kamu ngimpi ada matahari, bulan, bintang-bintang sujud pada kamu. Takwilnya katanya kami sujud. Mana? Ayo lawan saya, bisa nggak? Dilecehkan, tubuhnya dilukai, kemudian dilempar dalam sumur. Habis-habisan, habis itu difitnah lagi. Difitnah goda majikannya sendiri. Setelah difitnah dipenjara, pengen keluar malah yang laporkan tuh lupa. Sampai dipenjara 7 tahun atau berapa tahun. Bertumpuk-tumpuk itu. Setelah habis-habisan sekarang menjadi orang mulia, menjadi Perdana Menteri, saudara-saudaranya datang dengan begitu hinanya. Itu pengen beli makanan kepada beliau di saat beliau sudah menjadi orang mulia. Apa balasan beliau kepada mereka? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Memaafkan yang hakiki itu apa? La tathriba alaikumul yawm. Wahai saudaraku, tidak ada cacian pada hari ini, baik yang kecil yang besar, hari ini, kemarin, besok sampai hari kiamat, tidak akan pernah saya ungkit-ungkit kesalahanmu. Yang kedua, bukan hanya memaafkan, tapi beliau mengatakan apa? Yaghfirullahu lakum. Wahai saudaraku, jangan khawatir, saya juga akan doakan kepada engkau supaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Bukan hanya itu, dia mengatakan, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Wahai ayahku, ini yang rusak hubungan saya dengan saudaraku adalah syaitan. Yang disalahkan bukan saudaranya, setan yang telah merusak hubungan mereka berdua. Maka pada hari ini kita akan mengadakan acara halal bihalal. Maka halal bihalal itu harus halal betulan. Kalau pengen ngungkit kesalahan setelah hari ini, untuk kesalahan yang sebelum hari ini betul-betul kita halalkan betul sampai dasar-dasarnya. Maka satu ulama mengatakan, bagaimana kita ngelihat orang itu, kalau orang baru kenal dengan seseorang. Saya kenal dengan Ustadz ini, Ustadz Haris ini. Baru kenal, seumpama baru kenal. Maka dalam otak saya, Ustadz Haris ini belum pernah memberi saya apapun dan belum pernah merugikan saya apapun. Nol. Dia belum pernah menyakiti saya dan belum pernah berbuat baik kepada saya. Itu orang yang baru kenal. Tapi kalau orang yang setelah halal lebih halal harus melebihi itu, bagaimana? Semua kesalahannya dikosongkan, ingat-ingat saja kebaikannya. Jadi ngelihat Ustadz ini yang pernah ngasih uang saya. Oh, Ustadz ini yang pernah ngajari saya Quran. Oh, Ustadz ini yang pernah ini. Ngelihat orang, semua teringat kebaikannya, semua keburukannya hilang. Ini adalah rasa surga yang sudah bisa dirasakan ketika di dunia. Bagaimana? Siapa bangga? Halal betul atau enggak ini? Halal betul. Yang sudah didiamkan selama 1 tahun mau berbicara mulai hari ini. Yang ketemu penuh dengan wajah murung mulai senyum lagi pada hari ini. Yang semakin menyakiti itu semakin banyak ngirim pahala kepada kita, maka semakin banyak kita kasih amplop pada hari ini. Bagaimana? Insya Allah, iya dan iya. Semoga iya betulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, orang yang cerdas itu masih bisa terpleset dan banyak yang terpleset. Orang yang pintar itu masih bisa jatuh dan banyak yang jatuh. Orang yang tampan itu masih bisa tumbang dan banyak juga yang tumbang di mana-mana. Orang yang kaya itu juga bisa ambruk. Di mana-mana masih banyak orang kaya tiba-tiba ambruk. Tapi kalau orang yang berakhlak, sangat-sangat sulit untuk dijatuhkan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Gua Hira, beliau ketakutan habis berjumpa dengan malaikat Jibril. Tangannya gemetar, kedinginan. Beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, saya ini khawatir habis jumpa dengan Jibril ini ada apa dengan diriku ini. Zammiluni